Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Sumasono Valkyrie pada chapter terbaru, chapter 66. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita ditunjukkan situasi kondisi setelah menangnya Qin Shi Huang pada ronde ke-7. Meskipun di sana Qin masih mampu berdiri dengan semua luka yang ia terima, tapi pada akhirnya Qin Shi Huang pun tumbang juga. Disebutkan kalau saat ini kondisi Qin dan Alvitar sedang kritis. Sementara di sisi lain, kubu dewa, khususnya dewa-dewa Yunani, sedang sangat berduka atas kehilangan Hades. Bahkan Adamas sangat marah hingga hampir membunuh Brunhild. Namun Beelzebub menghentikannya karena jika Adamas sampai membunuh seorang Valkyrie, pertarungan Ragnarok akan terhenti. Dan di akhir, chapter pun ditutup dengan hal yang cukup mengejutkan di mana Buddha meminta Sakata Kintoki untuk menyelidiki seseorang, yaitu sang pahlawan manusia pembunuh naga, Siegfried. Sosok Siegfried ini sepertinya akan menjadi tokoh penting karena seperti yang Mimin jelaskan di video sebelumnya, dalam mitologi aslinya pun Siegfried ini memiliki suatu hubungan atau keterikatan dengan Brunhild. Jadi seharusnya dalam manga SNV pun juga sama. Bahkan ada rumor yang menyebutkan kalau Brunhild memulai Ragnarok ini juga karena Siegfried. Dan Buddha sendiri bilang kalau kemunculan orang tersebut akan mengguncangkan Ragnarok. Ya, terlepas dari itu, berikutnya masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Imajinasi dan Kreasi. Panel pertama sendiri dibuka dengan Brunhild yang sangat marah pada Buddha karena dirinya kabur dari rumah sakit. Sementara itu, untuk meredakan amarah Brunhild, Geir pun langsung mengalihkan topik dan berkata pada Brunhild kalau apa yang Beelzebub lakukan sebelumnya benar-benar menakutkan. Beelzebub yang biasanya pendiam hingga menunjukkan emosi yang seperti itu, menurut Geir hal tersebut tidaklah biasa. Tapi Brunhild pun menjawab alasannya karena saat ini para dewa tidak bisa menerima kekalahan Hades. Kematian dewa selevel Hades akan membangkitkan sesuatu dalam diri setiap dewa, sesuatu semacam amarah sekaligus ancaman. Karena ternyata para manusia ini jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Hingga akhirnya tak lama kemudian Brunhild pun sampai di depan sebuah pintu super canggih dan berkata pada Geir kalau orang yang ada di dalam sana merupakan pejuang dari umat manusia yang berikutnya. Sembari menuju ke dalam, Brunhild pun kembali berkata kalau dalam sejarah umat manusia hanya dialah satu-satunya penyihir yang pernah ada. Dan yap, setibanya mereka di dalam terlihat kalau di balik pintu tersebut terdapat semacam aula besar yang dipenuhi oleh rumus-rumus. Dan di dalam ruangan sendiri ternyata ada banyak orang yang sedang tertidur, tapi ada satu orang misterius yang sedang menulis rumus di sana. Dan yap, orang tersebut adalah sang ilmuwan gila, salah satu penemu besar dalam sejarah, sekaligus orang yang akan bertarung di ronde ke-8 ini, yaitu Nikola Tesla. Mimin rasa banyak dari kalian yang sudah tahu kalau Nikola Tesla ini merupakan seorang ilmuwan sekaligus penemu yang hingga kini temuannya masih dipakai dan berdampak besar pada kehidupan. Salah satu penemuannya yang paling terasa hingga kini adalah sistem arus listrik bolak-balik atau biasa disebut alternating current, disingkat AC. Sedikit info, sebenarnya sistem listrik AC sendiri sudah ditemukan bahkan sebelum Tesla lahir. Namun Nikola Tesla lah yang berhasil menyempurnakan sistem AC tersebut sehingga bisa digunakan secara luas. Dengan sistem temuan Tesla tersebut, simpelnya itulah alasan kenapa saat ini di setiap rumah bisa ada yang namanya listrik dan dapat dijangkau oleh siapapun, tidak hanya terbatas pada orang kaya saja. Maka dari itu Brunhild pun menganggap Nikola Tesla sebagai penyihir karena penemuan-penemuannya yang hebat. Namun mendengar pujian tersebut, Nikola Tesla langsung membantah hal itu karena menurutnya apa yang ia buat adalah sains. Lalu menariknya, di sini Brunhild pun bertanya, apakah Tesla sudah menyelesaikan penelitiannya untuk mengalahkan para dewa menggunakan hukum fisika? Lalu Tesla pun menjawab kalau hal tersebut sudah selesai. Hal terakhir yang ia butuhkan untuk membuat prototipe tersebut menjadi kenyataan adalah bahan dasar atau materialnya. Dan yap, di sini Brunhild pun langsung memanggil Valkyrie yang akan berpasangan dengan Nikola Tesla, yaitu Gondul, saudari ke-9 dari 13 Valkyrie. Tak banyak lama melihat kemunculan Gondul, Tesla pun langsung lebih tepatnya mengukur kecocokan dengan Gondul. Sampai akhirnya Tesla pun dengan tampan dan berani meminta izin Gondul untuk menyentuh tubuhnya. Di sisi lain, melihat kakaknya diperlakukan seperti itu, Geir pun langsung protes. Namun di sini Gondul justru tak keberatan sedikit pun dan dengan senang hati akan memberikan seluruh tubuhnya pada Tesla.
Dan ya, berikutnya Nikola Tesla pun mengucapkan sebuah kalimat yang berbunyi Quod erat demonstrandum. Yang mana menariknya, kalimat tersebut seharusnya ada atau diucapkan setelah suatu penelitian terbukti dan berhasil. Tapi saat ini dengan Tesla yang mengucapkan QED sebelum penelitiannya benar-benar terbukti, itu artinya menunjukkan betapa percayanya Tesla pada gondol. Sebuah intuisi yang bahkan melampaui ilmu pengetahuan, sains untuk semua, dan semua untuk sains. Lalu berikutnya ikatan volun pun terbentuk. Di sana terjadi ledakan listrik hebat hingga membuat semua orang yang tidur tadi pun langsung terbangun. Sampai akhirnya setelah asap di sekitar sana menghilang, terlihat kalau Nikola Tesla sudah mengenakan sebuah armor robot macam Iron Man yang bernama Super Automata Beta. Pada kemunculannya, Tesla juga berkata, apa yang orang lain sebut dewa, dirinya menyebutnya sebagai hukum fisika. Ya, terkait itu di sisi lain, ketika Tesla dan Gondol sedang membentuk ikatan volun, di sini Brunhild juga menjelaskan kalau kekuatan yang terkandung di dalam nama Gondol sendiri adalah sihir yang hebat. Jadi terlepas dari volun Gondol yang berbentuk armor, menurut Mimin justru pada teknologi yang ada pada armor tersebutlah peran Gondol yang sebenarnya. Untuk lebih jelasnya Mimin akan bahas di akhir video. Berikutnya lanjut cerita yang menarik, setelah Tesla menciptakan volunya tersebut, ternyata orang-orang yang sebelumnya tertidur di sana merupakan para penemu besar lain selain Nikola Tesla. Di antaranya ada Marie Curie, Galileo, Alfred Nobel, Isaac Newton, Albert Einstein, dan yang paling menarik ada Thomas Alva Edison. Sekedar informasi, di dunia nyata, dalam karir hidupnya Tesla ini sempat berselisih dan perang inovasi melawan Edison. Umumnya yang paling terkenal disebutkan kalau Edison tidak pernah membayar Nikola Tesla atas jasanya mengembangkan aliran DC milik Edison menjadi lebih efisien. Jadi singkatnya, di dunia nyata hubungan Tesla dan Edison ini tidaklah baik. Tapi pada manga SNV, seperti yang kalian lihat, Edison ada di ruangan yang sama dengan Tesla. Dan bahkan terlihat kalau Edison sempat memuji Tesla. Jadi sepertinya di masa lalu Nikola Tesla versi SNV nanti, kita mungkin tidak akan diperlihatkan perselisihan Tesla dengan Edison. Atau mungkin cerita perselisihan mereka akan dimodifikasi. Ya, terlepas dari itu, adegan ini pun ditutup dengan Tesla yang terlihat bersemangat, sembari berkata kalau ini waktunya untuk melampaui para dewa. Dan adegan pun kemudian berpindah pada Hermes. Di sini Hermes sedang memainkan biolanya dengan penuh duka cita, yang mana di sana juga ternyata ada Beelzebub yang sedang mendengarkan Hermes. Setelah Hermes selesai ngamen, Beelzebub pun kemudian memuji dan memberikan tepuk tangan pada Hermes. Tapi akhirnya, chapter pun ditutup dengan Beelzebub yang meminta Hermes untuk menyampaikan pesannya pada Zeus kalau dewa yang akan bertarung di ronde 8 nanti adalah dirinya. Oke, di akhir sedikit pembahasan dari Mimin. Pertama terkait dengan Nikola Tesla. Seperti yang kalian lihat di sini, Tesla memiliki volun sebuah armor canggih. Di dalam armornya ini, Tesla juga menjadi lebih besar. Kalau dilihat dari bentuknya sih, gaya bertarung Tesla sepertinya akan menjadi pertarungan jarak dekat. Walaupun Mimin yakin Tesla juga bisa menyerang dari jarak jauh. Di sisi lain, meskipun bentuknya besar, tentu saja armor tersebut bukan semata-mata sebagai pertahanan seperti Qin Shi Huang. Berhubung Nikola Tesla ini ilmuwan dan kekuatan dari nama Gondol sendiri adalah sihir, maka seharusnya armor tersebut akan dipenuhi oleh teknologi-teknologi canggih seperti tembakan laser atau listrik misalnya. Jadi menurut Mimin, disitulah peran Gondol yang sebenarnya. Berhubung kekuatan yang terkandung dalam namanya ini adalah sihir yang hebat, jika di pertarungan nanti Tesla menggunakan serangan-serangan seperti laser, kekuatan Gondol akan berperan menjadi energi bagi armor tersebut. Itu menurut opini Mimin pribadi. Berikutnya masih terkait dengan Tesla, di dalam sejarah aslinya disebutkan kalau Tesla juga melakukan penemuan-penemuan gila yang berhubungan dengan senjata. Dua yang paling terkenal adalah senjata penghasil gempa yaitu Tesla Recoil hingga senjata pemusnah massal bernama Death Beam. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mimin mungkin Death Beam bisa menjadi salah satu skill ultimate dari Tesla. Lalu tidak hanya itu, seperti yang kalian lihat, nama dari armor Nikola Tesla ini adalah Super Automata Beta. Dalam sebuah produk terdapat 3 tahap, yaitu alpha, beta, dan gamma. Tahap alpha merupakan tahap perbaikan masalah ketika proses pengembangan sedang berlangsung, yang mana jika cocokologi, Tesla sudah menyelesaikan tahap alpha tersebut ketika menulis rumus-rumus tadi.
Sedangkan tahap kedua beta yaitu tahap di mana user akan mengetes produk tersebut terkait dengan fungsi dan lainnya. Lalu tahap ketiga, gamma, yaitu tahap akhir dari suatu produk di mana pada tahap ini sebuah produk akan disempurnakan keamanan dan fungsinya serta adanya peningkatan untuk fitur-fitur yang bisa ditingkatkan. Nah, jadi dengan penjelasan tersebut ada kemungkinan kalau di tengah pertempuran nanti ketika Tesla sudah terdesak, armor super automata betanya akan berevolusi menjadi ke tahap gamma. Sekali lagi itu menurut opini Mimin pribadi. Terakhir untuk saat ini sudah jelas petarung dari kubu manusia di ronde 8 adalah Nikola Tesla. Sementara dari kubu dewa kita masih belum bisa memastikannya apakah itu adalah Beelzebub atau bukan. Karena di sini Beelzebub masih meminta izin pada Zeus. Ada kemungkinan kalau Zeus akan menolak permintaan tersebut. Tapi jika benar pertarungan di ronde 8 ini adalah Nikola Tesla melawan Beelzebub, itu akan menjadi pertarungan yang sangat menarik antara ilmuwan manusia melawan ilmuwan dewa. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin terkait dengan chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen, beri kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.